Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara mudah membedakan kerang hijau yang masih fresh atau yang segar ya. Jadi yang pengen tahu tips cara membedakannya, silahkan disimak terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Dijara Cooking. Ini kapan hari aku masak kerang hijau saus padang. Ini asli enak banget. Ini gurih, teksturnya juga kenyal karena aku menggunakan kerang hijau yang masih fresh ya. Dan untuk tips yang pertama, kerang hijau yang masih segar. Yang pertama untuk tipsnya, pilih kerang hijau yang cangkangnya masih tertutup rapat seperti ini ya. Dan untuk rambut-rambutnya yang menempel di cangkang kerang hijau ini susah untuk diambil. Seperti ini, kalau ditarik ini susah banget ya. Bisa dilihat di videonya. Ini tips yang pertama. Pilih kerang hijau yang tertutup rapat cangkangnya, dan untuk rambut-rambutnya susah untuk diambil seperti ini ya. Dan untuk cara lain untuk mengambil rambut-rambutnya ini dengan cara direbus. Sebagian bisa diambil dan sebagian susah. Jadi ini nanti akan saya rebus, setelah itu diambil rambut-rambut yang menempel di kerang hijaunya. Dan ini kemarin aku beli kerang hijau sebanyak 2 kilo. Ini semuanya terbuka seperti ini ya untuk cangkangnya. Dan kerang yang seperti ini bisa dibilang sudah tidak fresh karena ini kerangnya sudah mati. Dan ketika dibuka seperti ini sangat mudah ya karena cangkangnya sendiri sudah terbuka. Dan bila dicium ini aromanya lebih amis daripada kerang yang masih fresh. Dan bisa dilihat untuk perbedaannya, ini untuk rambut-rambut kerang yang sudah tidak fresh. Ketika rambutnya diambil seperti ini, di rambut-rambut kerang ini sudah terdapat lendir ya. Dan ketika ditekan seperti ini rambut-rambutnya terasa lebih lembek daripada kerang yang masih fresh. Itu rambut kerangnya itu masih terlihat keset dan tidak berlendir seperti ini. Ini 2 kilo kemarin beli, cangkangnya sudah terbuka seperti ini ya. Untuk merebus kerang yang masih fresh cukup mudah. Masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas jahe yang sudah diiris tipis, dan 4 lembar daun jeruk. Ini akan aku rebus sampai mendidih saja. Setelah itu masukkan kerang yang sudah dibersihkan. Rebus kerang hijaunya cukup 5 menit saja atau sampai cangkangnya mulai terbuka ya. Jangan terlalu lama. Untuk kerang yang fresh ini cukup dikucuri dengan setengah buah jeruk nipis saja sudah cukup ya. Ini sudah 5 menit dan bisa dilihat ini cangkangnya sudah mulai terbuka. Seperti ini ya. Setelah itu matikan api kompornya. Kerang hijau siap ditiriskan dan diangkat. Setelah itu bisa dicuci kembali hingga bersih. Ini hasilnya kerang hijau yang sudah direbus tadi. Ini cangkangnya sudah mulai terbuka seperti ini ya. Dan ketika rambutnya diambil ini sudah lebih mudah karena sudah direbus. Kalau dari rasa, untuk membedakan kerang hijau yang fresh dan tidak itu sangat berbeda ya. Kalau kerang hijau yang fresh itu rasanya lebih gurih, lebih enak, dan ada sensasi manisnya juga. Teksturnya juga kenyal, gak lembek. Dan untuk kerang yang terbuka cangkangnya seperti ini, di sini aku menggunakan 2 buah jeruk nipis. Lalu aku kucuri semuanya. Semua kebagian kerang, semua harus terkena jeruk nipis ya, untuk menghilangkan aroma amis pada kerang. Sambil dikucuri, sambil dibolak-balik kerangnya, biar nanti aromanya tidak terlalu amis, karena tersamarkan dengan perasan jeruk nipis ini. Setelah dikucuri dengan jeruk nipis, nanti aku akan diamkan selama 25 menit, biar nanti aroma amisnya berkurang. Setelah direndam dengan jeruk nipis selama 25 menit, ini untuk kulit jeruknya aku ambil ya dan aku aduk. Dan kita lihat untuk aromanya ini sudah berkurang ya aroma amisnya. Seperti ini hasilnya. Sekarang ini kita lihat untuk bagian dalamnya. Kita buka dulu cangkang kerangnya. Bisa dilihat ya perbedaannya sebelum dan sesudah dikucuri dengan jeruk nipis. Ini untuk daging kerangnya terasa lebih keset, nggak berlendir sebelum dikucuri jeruk nipis tadi ya. Dan untuk menghilangkan aroma amisnya di sini akan aku rebus dengan 2 batang serai. Setelah itu aku tambahkan juga 7 lembar daun jeruk. Aku juga rebus dengan jahe. Ini jahenya aku pakai 3 ruas jahe. Setelah air mendidih, masukkan 2 batang serai yang digeprek. Setelah itu daun jeruk yang sudah diremas-remas terlebih dahulu biar nanti aromanya lebih keluar.
Masukkan juga jahe yang sudah digeprek dan diiris tipis. Ini untuk merebusnya aku akan diamkan sampai airnya benar-benar berubah warna ya, karena nanti aromanya akan lebih wangi. Setelah itu masukkan kerang hijau yang sudah dicuci bersih dan dikucuri dengan jeruk nipis tadi. Masukkan, ini akan aku rebus cukup 5 menit saja karena ini kerangnya juga sudah terbuka. Karena nanti kalau terlalu lama ini nanti daging kerangnya akan lebih mengecil ya. Seperti ini bisa dilihat, ini daging kerangnya sudah matang. Setelah itu matikan api kompornya. Angkat kerang yang sudah direbus tadi. Sebelumnya ditiriskan terlebih dahulu ya. Seperti ini hasilnya. Lakukan semua hingga selesai. Cara lain untuk membedakan kerang yang masih fresh dan tidak, ketika kerang dicuci itu nanti akan terlihat ya. Ketika airnya masih bening itu tandanya kerangnya masih fresh, dan untuk kerang yang tidak fresh itu nanti air cucian kerangnya akan berubah berwarna kemerahan ya Bunda, dan airnya juga berlendir. Ini ya Bunda, hasil kerang yang sudah aku rebus tadi. Ini tanpa bumbu, aku akan cobain dan ternyata ini rasanya lebih hambar, tidak semanis kerang yang masih fresh, dan untuk teksturnya juga lebih lembek, tidak kenyal seperti kerang yang masih fresh. Dan untuk aromanya ini memang sudah hilang ya amisnya. Kalau untuk rasa dan tekstur memang sangat berbeda ya. Dan ini kerang hijau yang masih fresh, aku masak bumbu saus padang, ini asli enak banget. Gurih, teksturnya juga kenyal, ada sensasi manisnya, asli enak banget. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Dija Cooking, jangan lupa di subscribe ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.